Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak akan berkenalkan yang namanya disebutkan bilang hadir. Alfi, Hadir. Ara, Hadir Bapak. Bakti, Hadir. Dina, Hadir Rob. Haida. Hadir. Oke, semuanya hadir, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar anak-anak semuanya. Bapak akan menjelaskan apa itu landasan falsafah dan teknologi pendidikan. Landasan falsafah dan teori teknologi pendidikan. Landasan apa tadi? Falsafah Dan teori pendidikan. Teori teknologi pendidikan. Oke, Aida, apa tadi yang akan kita pelajari? Landasan falsafah dan teori teknologi pendidikan. Iya. Yeay. 100 buat Haida. Selanjutnya, nah di sini Bapak akan menjelaskan apa itu definisi filsafat. Jadi di sini kan menjelaskan filsafat dasar pengetahuan yang mencari sebab akibat melalui keyakinan dan persepsi seseorang. Sekali lagi Bapak ulangi, filsafat itulah dasar pengetahuan yang mencari sebab akibat melalui keyakinan dan persepsi seseorang. Terus ada peran. Apa itu peran anak-anak sekalian? Ada yang tahu? Sepertinya tidak ada ya. Oke, Bapak kasih tahu ya. Peran itu menentukan arah dan tujuan pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi Bapak ulangi lagi ya. Filsafat itu adalah dasar pengetahuan yang mencari sebab akibat melalui keyakinan dan persepsi seseorang. Sedangkan perannya itu adalah menentukan arah dan tujuan pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan. Alpi, apa Ya. tadi peran filsafat? Menentukan arah. Ya, menentukan arah. Saya lupa, Pak. Tujuan. Ya benar, Haida benar lagi. Pemikiran Bapak. Benar, arah. Nah, jadi ingat ya, peran dari filsafat itu menentukan arah dan tujuan pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, tadi itu peran filsafat. Nah, sekarang Bapak ingin tanya yang bisa jawab apa tadi definisi filsafat yang Bapak bacakan? Dina. Definisi filsafat adalah dasar pengetahuan yang mencari sebab akibat melalui keyakinan dan persepsi. Benar. Jadi ingat ya tadi ya, definisi filsafat yang pertama adalah dasar pengetahuan yang mencari Sebab akibat melalui keyakinan dan persepsi seseorang. Perannya tadi menentukan arah dan tujuan pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan. Iya. Lanjut nih. Tadi kan sudah definisi filsafat. Sekarang definisi teknologi pendidikan. Apa sih teknologi itu? Teknologi pendidikan itu apa sih? Nah, dengerin ya. Teknologi pendidikan adalah bidang yang memfasilitasi belajar dengan mengelola sumber belajar. Sekali lagi Bapak ulangi, teknologi pendidikan adalah bidang yang memfasilitasi belajar dengan mengelola sumber belajar. Apa tadi teknologi pendidikan? bidang yang Memfasilitasi belajar dengan mengelola sumber belajar. Benar. Yeay. Oke. Tujuan dari teknologi pendidikan itu apa? untuk memudahkan. Boleh. Ada lagi yang tahu? Mengembangkan. Bisa juga. Alfi apa Alfi? Apa tadi, Pak, pertanyaannya? Tujuan dari teknologi pendidikan? Nggak boleh. Apa tujuan dari teknologi pendidikan tadi? Salah satu yang Alfi tahu. Mungkin pembantu guru aja, Pak. Nah, boleh. Jadi di sini Bapak kan merangkum tujuan teknologi pendidikan itu adalah mengembangkan,
mengorganisir, dan memanfaatkan sumber belajar secara Efektif. Jadi Bapak ulangin lagi ya supaya nggak lupa nih. Siap, Bapak. Teknologi pendidikan adalah bidang yang memfasilitasi belajar dengan mengelola sumber belajar. Tujuannya mengembangkan, mengorganisir, dan memanfaatkan sumber belajar secara Efektif. lanjut. Ada landasan teknologi pendidikan. Untuk apa sih teknologi pendidikan ini punya landasan? Supaya Supaya kuat. Tahu arahnya. tahu arah benar. Adapun landasan teknologi pendidikan itu di sini Bapak kan bilang ada 3 yang akan kata Bapak berikan ke kalian. Jadi yang pertama adalah ontologi teknologi pendidikan. Ontologi, onto. Nah, kalau kalian lupa ingatkan kata-kata unta. Unta, onto, ontologi teknologi pendidikan. Yang kedua epistemologi. Epistemologi. Epistemologi pendidikan, teknologi pendidikan. Ini Yang ke- mayatnya apa pakai apa? nanti dulu ya. Yang ketiga aksiologi teknologi pendidikan. Oke, 1 ontologi, 2 epistemologi, 3 aksiologi. Sekarang coba Ara sebutkan yang pertama apa? 1 ada ontologi. Ya Op. 2 Dina. Epistemologi. Bakti sebutkan ketiganya. Yo, bakti ada. Ontologi. Epistemologi dan Aksiologi. Ingat ya. Ontologi, epistemologi, aksiologi, teknologi Pendidikan. Lanjut. Kita akan ontologi teknologi pendidikan. Apa itu ontologi teknologi pendidikan? Adalah fokus pada objek dan fenomena pendidikan. Aspeknya adalah perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, penilaian, dan pengelolaan sumber belajar. Selanjutnya ada tantangan pada ontologi adalah masalah belajar sering belum sepenuhnya dimanfaatkan meskipun teknologi tersedia. Seperti itu kalau ontologi. Kalaunya epistemologi itu gimana? Cara memperoleh dan menyusun pengetahuan. Ini epistemologi ya. Cara memperoleh dan menyusun pengetahuan. Semua aspek belajar dikaji secara sistemik dan terintegrasi. Terus ada proses kompleks untuk memecahkan masalah pembelajaran. Terus ada aksiologi teknologi pendidikan. Aksiologi itu adalah penggunaan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Fokus pada produktivitas pendidikan, pendidikan yang lebih individual, dan pendekatan ilmiah dalam proses belajar. Lanjut, teori teknologi pendidikan. Teori teknologi pendidikan berfokus pada penggunaan teknologi secara efektif untuk mendukung proses belajar mengajar. Ia mencakup pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagai berbagai sumber belajar serta penerapan teknologi untuk memecahkan masalah pendidikan, baik melalui proses sistematis maupun produk-produk seperti media pembelajaran. Lanjut nih, ada teori teknologi pendidikan itu ada behaviorisme, ada kognitivisme. Nah, pertama behaviorisme. Behaviorisme itu apa? Udah tahu? Ya udah. Perilaku. Oh, sudah tahu ya? Sudah. Aduh, hebat. Tapi sini Bapak kasih tahu lagi biar ingat. Fokus pada perubahan perilaku melalui penguatan seperti skor dan feedback langsung. Aplikasi pada teknologi pendidikan contohnya adalah kuis online atau latihan interaktif yang beri hadiah untuk jawaban benar. Coba Ara, contoh dari behaviorisme tadi apa? Kuis tadi Bapak. Ya, sama latihan. Interaktif. Latihan interaktif. Nah, selanjutnya ada kognitivisme, berfokus pada proses mental, pemahaman, dan ingatan. Teknologi pendidikan memanfaatkan multimedia seperti gambar, diagram suara untuk mendukung pemahaman siswa. Oke, paham? Paham. Insya Allah Bapak. Insya Allah. Ya Allah.
Teori selanjutnya ada konstruktivisme. Konstruktivis mendorong siswa membangun pengetahuan melalui interaksi. Teknologi digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar interaktif seperti simulasi, game edukasi, atau proyek berbasis teknologi. Contohnya kayak gimana nih? Kayak kita sekarang ini. Nah, coba. Ini merupakan teori belajar yang memiliki penekanan pada aspek urgensi, motivasi, atau keinginan yang dimiliki oleh tiap individu belajar dan menggapai sebuah tujuan yang diharapkan. Jadi kan kita belajar bahasa Arab nih, harus ada motivasi kenapa kita mau belajar bahasa Arab itu seperti itu. Nah, mungkin ini aja pelajaran yang Bapak sampaikan. Sedikit kita mau mengingatkan, tadi landasan teknologi ada 3. Yang pertama ada Ontologi, epistemologi, dan sosiologi. Oke, mungkin itu aja ya, Kak. Bapak buka sesi bertanya. Yang mau bertanya angkat tangannya. Klik. Bapak, Oh iya boleh. lainnya Pak, Ya silakan saudara. bisa gambarkan simulasi itu seperti apa Pak? Tadi ada dijelaskan. Simulasi ya. Benar ya Bapak buka. Di konstruksi tadi Pak. Bentar. Ya Allah. Jadi kan di teori konstruktivisme itu ada apa tadi? Simulasi. Ya. Nah, contoh simulasi itu kayak gini. Misalkan latihan hiwar. Itu mereka langsung simulasi ngomong di depan gitu. Itu mensimulasikan gimana mereka ngomong di depan seperti itu. Bisa dipahami? Nah, mungkin dengan berbasis teknologi mungkin bisa simulasi mendengarkan pakai earphone, mendengarkan langsung suara-suara orang Arabnya seperti itu. Atau bisa juga mendengar pakai lagu. Nah, itu kan simulasi langsung. Paham ya? Mungkin karena sudah waktunya kita berpisah sampai sini. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk tugas minggu depan nanti kalian bikin kelompok. Bapak ingin kalian buat jelaskan nanti behaviorisme buat kuis online ya. Oke anak-anak semuanya. Oke, Bapak cukupkan. Assalamualaikum. Wabillahi fisabilillah wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.